Qauli amma ba'd. Ikhwani yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita berkumpul kembali di majelis yang penuh barokah ini. Semua ini adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala yang menggerakkan kita untuk dapat hadir di majelis yang penuh barokah ini. Insyaallah mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan anugerah taufiknya, hidayahnya kepada kita sehingga kita dapat menghadiri majelis-majelis yang seperti ini. Amin ya rabbal alamin. Sampai mana ini pembahasannya? Furudus shalah ya. Kok gini mic-nya kok gini, kenapa ini? Furudus shalah. Fardu-fardunya sholat. Alhamdulillah kita hadir di majelis ini berkat taufiknya Allah Subhanahu wa taala. Kalau tanpa taufik maka kita nggak akan bisa hadir sesuatu kebaikan, itu nggak akan bisa. Jadi semua ini adalah taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Apa itu taufik? Kita sering mendengar taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Apa itu taufik? Taufik itu adalah Allah Subhanahu wa taala menciptakan kekuatan kepada seorang hamba untuk beribadah sama Allah Subhanahu wa taala. Itu namanya taufik. Jadi penciptaan kekuatan dari Allah Subhanahu wa taala kepada seorang hamba itu taufik. Ente dikasih Allah Subhanahu wa taala kekuatan untuk ibadah sama Allah taala, itu namanya taufik. Kalau ente tidak dikasih kekuatan tersebut, maka itu namanya bukan taufik atau khidlan. Khidlan ini kebalikannya taufik. Berarti ente tidak bisa ibadah sama Allah Subhanahu wa taala. Paham? Ente dikasih kesempatan sama Allah taala untuk beribadah, tapi tidak beribadah. Ya, dikasih kesempatan sehat, dikasih kesempatan mata terang, hidung aman, badan bisa gerak, paham? Pikiran masih punya, hati masih normal, semua masih normal, diberi kesempatan sama Allah Subhanahu wa taala. Waktu luang ada dan lain sebagainya. Tapi kita tidak dikasih taufik sama Allah taala, tidak bisa beribadah. Itu namanya makhlul. Orang yang nggak dikasih taufik sama Allah Subhanahu wa taala, atau kebalikannya, dikasih kekuatan untuk maksiat sama Allah Subhanahu wa taala. Bahaya. Kalau seperti itu bahaya. Makanya minta selalu taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Minta taufik. Allahumma kama waffaqta ahlal khair lil khair wa antahum alaih wa waffiqna lil khair wa a'inna alaih. Itu doanya selalu dibaca, ya Allah berikan kami taufik sebagaimana Engkau memberi taufik kepada orang-orang soleh, ya orang-orang solihin. Paham? Minta taufik seperti taufiknya orang-orang soleh. Jadi kalau ente kasih taufik sama Allah taala gampang. Mau baca Al-Quran tidak males, mau sholat di masjid tidak males, mau pakai sunnah-sunnahnya Nabi SAW juga tidak males. Tapi kalau tidak dikasih taufik sama Allah taala, kalau bisa gini-gini mati. Nyala, tapi kalau waktunya berhenti, ikut berhenti dia. Mikrofon luar itu dia cabut aja, kabelnya corong dicabut. Kabelnya corongnya itu dicabut. Sudah. Paham ya? Jadi minta selalu taufik kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang sudah dikasih taufik nikmat, mau ibadah gampang, mau ngaji gampang, mau sholat enteng, mau hadir majelis taklim enteng, mau ngikuti sunnah-sunnah Nabi SAW gampang, karena dapat taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak ya tidak dapat, kalau tidak dapat ya tidak bisa. Hatta ente maunya gimana, niatnya kayak gimana, tapi kalau nggak dikasih taufik sama Allah taala nggak akan bisa. Nah, hadirnya kita di sini ini berkat taufiknya Allah Subhanahu wa taala, karena kita diciptakan kekuatan sama Allah taala untuk ibadah dengan Allah kepada Allah Subhanahu wa taala. Paham ya? Baik, melanjutkan pelajaran selanjutnya. Furudus shalah, fardu-fardunya salat.
Yang pertama an-niyah. Yang pertama niat. Wa takbiratul ihram ma'an niyah. Paham? Sekarang kita mau membahas tentang fardunya sholat. Apa itu fardu? Fardu ini adalah rukunnya sholat. Rukunnya sholat. Inti sholat harus ada rukunnya. Paham? Islam pun ada rukunnya. Sholat juga ada rukunnya. Kalau tidak ada rukun ya bukan sholat namanya. Atau rukunnya hilang satu berarti sholatnya tidak sah. Bukan dinamakan sholat. Inti sholat sujudnya sekali. Gimana? Ya bukan sholat namanya. Paham? Bukan sholat. Makanya perlu rukun. Rukun ini harus ada di dalam sebuah ibadah. Yang pertama apa? An-niyah, yaitu niat. Yang pertama harus niat. Katakan innamal a'malu binniyat. Orang kalau mau beramal itu tergantung niatnya. Kalau niatnya tidak tepat, ya ibadahnya tidak tepat. Ibadah itu pasti perlu niat. Ya, ibadah itu pasti perlu niat. Inti sholat wajib niat, inti puasa wajib niat, zakat wajib niat, haji wajib niat. Paham? Jadi ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala harus pakai niat. Tapi ibadah yang ditentukan ya, ibadah-ibadah tertentu yang wajib niat. Kalau nggak ente niati, maka nggak sah ibadah tersebut. Sholat ente tidak pakai niat, gimana hukumnya? Tidak sah. Puasa tidak pakai niat tidak sah. Haji tidak pakai niat ya tidak sah. Paham? Umroh tidak pakai niat tidak sah juga. Paham? Maka sebuah ibadah yang sudah ditentukan sama syariat untuk kita niati di dalamnya, kalau nggak niat maka hukumnya tidak sah. Dan ibadah ini, niat ini dia harus berbarengan dengan amal pertama kali di dalam ibadah tersebut. Pekerjaan pertama kali atau sebuah amal pertama kali yang ada di dalam ibadah tersebut. Contoh, ente wudu, kapan harus niat? Ketika amal pertama kali yang ada di dalam wudu. Apa amal pertama kali di dalam wudu? Membasuh muka. Berarti niat harus dibarengkan dengan membasuh muka. Pokoknya amal pertama apa sih amal ini? Tahu enggak ini? Pekerjaan pertama kali, baik itu fi'li atau qauli, baik itu secara perilaku ataupun secara lisan saja. Paham ya? Harus berbarengan dengan pertama kali amal yang dilakukan di dalam ibadah tersebut. Ente mandi, kapan niatnya? Di pertama kali basuhan, wajib niat mandi kalau mandi besar. Nah, sholat seperti itu juga. Apa amal pertama kali yang dilakukan di dalam sholat? Takbiratul ihram. Ya enggak? Nanti apa? Salam dulu apa takbiratul ihram dulu? Takbiratul ihram. Jadi niatnya harus ketika takbiratul ihram. Paham? Pokoknya niat itu tempatnya harus ada di dalam amal yang pertama kali dilakukan di dalam sebuah ibadah. Ini haji, amal apa yang pertama kali harus dilakukan? Tajarrud, namanya tajarrud. Tajarrud ini adalah membuang atau melepas semua yang diharamkan di dalam ihram. Ketika ente ihram. Nah, niat itu harus berbarengan dengan itu tadi, dengan tajarrud itu tadi. Misal ente pakai baju, kan ente buka bajunya, ente ganti baju ihram. Paham? Nah, itu amal pertama kali itu tajarrud, maka dia harus berbarengan dengan amal yang pertama kali itu tadi. Paham ya? Nah, sholat takbiratul ihram berarti niatnya harus bareng dengan takbiratul ihram. Makanya musannif ngomong an-niyah yang pertama, wa takbiratul ihram ma'an niyah, harus bareng dengan niat. Paham? Niat ini tempatnya di mana? Di hati. Dan mengucapkan ini hukumnya sunnah, mengucapkan niat hukumnya sunnah. Usolli fardhu dhuhri arba'a raka'atin mustaqbilal qiblat. Itu semua sunnah. Yang wajib itu cuma di hati. Paham ya? Yang wajib itu di hati. Artinya apa seperti ini? Kalau ente sebelum takbiratul ihram, ente niat dulu itu sunnah. Tapi ketika takbiratul ihram, ente harus membarengkan. Mulut ente mengucapkan takbiratul ihram, hati ente mengucapkan niat. Harus. Paham? Kalau sebelum takbiratul ihram hati ente sudah niat duluan, kemudian ketika takbiratul ihram ente enggak niat lagi, enggak sah.
Kenapa? Berarti nggak bareng dengan takbiratul ihram. Jadi harus dibarengkan. Harus dibarengkan. Mulut ngomong takbiratul ihram, Allahu Akbar, hati ente usolli fardhu dhuhri makmuman lillahi ta'ala. Paham? Atau usolli fardhu dhuhri imaman lillahi ta'ala. Paham ya? Paham nggak? Jadi harus bareng dengan niat. Bareng ini maksudnya gimana? Dari mulai A, ente ngomong Allah, alifnya itu tadi, dari mulai situ waktunya niat sampai ente ngomong bar, sampai ro. Paham? Dari mulai alif sampai ro itu waktunya niat. Jadi Allah, itu sudah ente mulai niat. Sampai kapan? Sampai ro. Paham? Artinya apa? Kalau ente sebelum hamzah atau sebelum alif atau setelah ro ente baru niat, nggak boleh, nggak sah sholat ente. Paham? Karena waktunya niat ketika takbir. Dan waktunya takbir kapan? Mulai A Allah sampai bar ro. Paham ya? Itu waktunya niat. Tapi sekarang niat niat yang wajib ente ucapkan di dalam sholat apa? Coba ente niat. Sholat ente niat gimana? Zuhur coba. Usolli. Jadi di dalam niat, paham? Ini tadi yang disebutkan adalah yang sempurnanya niat, yang paling sempurna. Di dalam niat sholat itu cuma 3 tok yang wajib disebutkan di dalam niat. Paham? Anak katakan sebutkan. Sebutkan itu artinya sebutkan di dalam hati. Paham ya? Karena niat tempatnya di dalam hati. Apa saja 3 perkara itu tadi? Pertama, qasdul fi'li, yaitu ente ingin melakukan apa? Ente ingin melakukan apa? Itu yang harus ente sebutkan. Di dalam garis besar ini, yaitu ente ingin melakukan sholat. Berarti harus pakai kalimat usolli. Pertama, itu wajib. Paham? Kemudian yang kedua qasdul fi'li. Kemudian fardiyah. Apa fardiyah? Kalimat fardu. Sholat yang mau ente sholat ini, kalau sholat fardu harus pakai fardiyah. Usolli fardho, berarti harus. Kemudian ta'yin. Ta'yin ini menentukan sholat apa dari 5 waktu ini yang mau ente sholati. Paham? Apa? Usolli fardho dhuhri. Ya, usolli fardho dhuhri. 3 ini tok yang wajib ente sebutkan di dalam niat, yang wajib ente ucapkan di dalam niat. 3 tok. Sisanya mustaqbilal qiblati, adaan makmuman lillahi ta'ala. Itu sunnah semua. Sunnah semua. Tapi kalau ente jadi makmum, ketambahan satu lagi. Apa? Pakai kalimat makmuman. Paham ya? Kalau ente jadi makmum harus niat makmuman. Boleh enggak niat makmuman di tengah-tengah sholat? Boleh, cuman agak ribet. Mending ente kalau niat makmuman harus dari awal takbir ente itu sudah niat makmuman. Paham ya? Lebih baik seperti itu. Ente niat dari awal niat makmuman. Seandainya misal imam sholat, ente di belakang, ketika takbiratul ihram ente tidak pakai makmuman lillahi ta'ala, langsung aja usolli fardhu dhuhri Allahu Akbar. Tidak pakai makmuman, tidak pakai. Enggak apa-apa. Cuman nanti ribet, masalahnya ribet, agak panjang. Jadi mending ente kalau jadi makmum dari awal, ente niat makmuman ketika takbiratul ihram. Lebih gampang buat ente. Paham ya? Lebih gampang. Jadi usolli fardhu dhuhri makmuman lillahi ta'ala, itu yang wajib. Paham? Kalau niat sholat sunnah. Paham? Niat sholat sunnah apa? Usolli sunnatan duha lillahi ta'ala. Wis. Tidak pakai 4 rakaat, tidak pakai rakaaten, tidak pakai 3 rakaat, tidak usah. Itu sunnah. Paham? Tapi kalau ente pengen sempurna, seperti itu bagus. Usolli fardhu dhuhri 4 rakaatin mustaqbilal qiblati makmuman adaan lillahi ta'ala. Paham ya? Kalau ente sholat sunnah, usolli sunnatat duha rakaataini lillahi ta'ala. Itu cukup. Kalau ente sunnah tarawih, gimana? Usolli sunnatat tarawih rak'ataini lillahi ta'ala. Itu. Paham? Ini tak campur-campur ya. Kalau sunnah
kalau sunnah itu cuman perlu usolli sama ta'yin toh. Usolli sama ta'yin. Ta'yin ini menentukan sholat apa yang mau inti sholati. Itu toh. Usolli duha, boleh enggak? Boleh, silahkan. Dua itu toh, usolli dan ta'yin. Ta'yin ini apa? Duha, witir, taraweh, paham? Hajat, tahiyatul masjid, qobliyatul masjid, ya paham? Qobliyatul zuhur, ba'diyatul zuhur, dan lain sebagainya. Sunnah. Jadi yang sunnah itu wajib cuma dua toh. Qasdul fi'il wa ta'yin. Kalau fardu, qasdul fi'il, fardiyah, kemudian ta'yin. Ta'yin ini menentukan sholat apa yang mau inti sholati. Paham ya? Itu tadi. Paham? Bisa dipahami tata cara niat. Baik. Sekarang tadi inti harus niat. Yang pertama niat. Yang kedua membarengkan niat dengan takbiratul ihram. Membarengkan niat dengan takbiratul ihram. Waktunya kapan? Mulai hamzah lafdzul jalalah sampai ra-nya akbar. Paham ya? Itu tadi waktunya niat. Makanya supaya hati kita ini terbantu ketika niat, supaya enggak berebet-berebet. Ya kan kadang inti sholat duhur kalau ya Allah, kadang bisa sholat fardhu maghrib. Ya, padahal tuh duhur. Nah, supaya tidak terjadi kesalahan seperti itu, tidak terjadi berebet seperti itu, gimana caranya? Ente makanya disunnahkan sebelum takbir ente mengucapkan niat ente terlebih dahulu. Usolli fardhu dhuhri arba'a raka'atin mustaqbilal qiblati ma'muman adaan lillahi ta'ala. Baru ente takbir bareng dengan niat. Paham? Bareng dengan niat seperti itu. Taib. Wa qiraatul Fatihah bil basmalah. Qiraatul Fatihah bil basmalah. Baca Fatihah dengan basmalah. Ini termasuk fardunya apa? Salat. Rukunnya salat adalah membaca surat Al-Fatihah. Kalau ente tidak baca surat Al-Fatihah, maka salat ente tidak sah. Dikatakan di dalam hadis, la salata liman lam yaqra ummal kitab. Bukan termasuk salat orang yang tidak baca ummal kitab. Apa ummul kitab? Surat Al-Fatihah. Tidak sah berarti. Kalau ente tidak baca surat Al-Fatihah tidak sah. Paham? Itu sunnah. Itu fardu atau rukun. Nah, termasuk Al-Fatihah yaitu ayat Bismillahirrahmanirrahim. Ayat Bismillahirrahmanirrahim termasuk salah satu ayat daripada surat Al-Fatihah. Kalau ente tidak baca Bismillahirrahmanirrahim, tidak sah salat ente. Langsung Alhamdulillahirabbil alamin. Boleh enggak? Tidak boleh. Karena Bismillahirrahmanirrahim itu hukumnya wajib. Karena dia salah satu ayat daripada surat Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim ini menurut madhab Syafi'i, dengarkan, menurut madhab Syafi'i adalah ayat di permulaan setiap surat. Adalah ayat di permulaan setiap surat. Ayat di permulaan setiap surat kecuali surat At-Taubah. Kecuali surat At-Taubah. Tahu surat At-Taubah? Nggak pernah ngaji. Surat At-Taubah tidak tahu? Baro'ah, ya, surat Baro'atum minallahi. Baik, itu. Jadi Bismillahirrahmanirrahim adalah ayat di setiap permulaan setiap surat, kecuali surat At-Taubah. Dia bukan termasuk ayat. Bahkan kalau ente baca di permulaan ayat, ada yang mengatakan haram di permulaan surat. Ente baca Bismillahirrahmanirrahim di permulaan surat At-Taubah, ada yang mengatakan haram, dosa. Paham? Dosa. Kalau di pertengahan surat At-Taubah ente baca Bismillahirrahmanirrahim, ada yang ngomong hukumnya makruh. Jadi di permulaan haram, di tengah-tengah makruh. Paham? Jadi kalau ini baca Bismillahirrahmanirrahim bara'atum minallahi wa rasul haram. Paham? Hukumnya haram. Kalau di tengah-tengah itu baca Bismillahirrahmanirrahim, hukumnya apa? Makruh. Paham? Itu madhab Syafi'i. Jadi madhab Syafi'i, saya ulangi lagi, Bismillahirrahmanirrahim adalah ayat untuk semua surat di permulaan surat. Ayat untuk semua surat. Paham? Yang ada
di permulaan surat. Kemudian itu untuk madhab Syafi'i. Itu madhab Syafi'i kecuali surat Baroah atau surat At-Taubah. Dia bukan termasuk. Bahkan kalau ente baca di awalnya hukumnya haram. Nah, kecuali apa? Kecuali ayat innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim alla ta'lu alayya wa tuni muslimin. Itu ijma. Semua 4 madhab mengatakan itu termasuk ayat daripada Al-Quran. 4 madhab semua ngomong seperti itu. Karena kalau di permulaan surat itu masih ada khilaf, ada perbedaan pendapat di madhab-madhab lain. Tapi madhab Syafi'i mengatakan itu termasuk awal surat. Jadi kalau ini baca Al-Fatihah tanpa Bismillahirrahmanirrahim berarti tidak sah Fatihah ente, maka tidak sah pula sholat ente. Paham ya? Bil basmalah, makanya musannif ngomong wa qiraatul Fatihah bil basmalah, dengan basmalah. Wa tasdidatil arba'a asyara, dan harus pakai tasdidnya Fatihah. Tasdid yang ada di Al-Fatihah harus diperjelas. Karena kalau ente tidak memperjelas tasdid, berarti ente mengantongi 1 huruf, buang 1 huruf ente. Karena tasdid kan berapa huruf? 2 huruf yang digabung, yang depan, yang awal sukun, pasti. Paham? Sekarang ente misal Ar-Rahmanir-Rahim, berarti kan alif, lam, ro, double. Ro-nya double. Yang pertama sukun, yang kedua berharokat fathah, seperti itu. Berarti kalau ente tidak pakai tasdid, artinya membuang 1 huruf. Nah, membuang 1 huruf daripada surat Al-Fatihah sama saja nggak baca Al-Fatihah, nggak sah sholatnya. Paham? Makanya harus pakai Al-Fatihah. Perlu sekali ente, memang ini Al-Fatihah ini sangat penting. Paham? Harus ente itqan, harus ente menguasai betul Al-Fatihah. Ulama-ulama zaman dulu, ya, para salaf kita, habaib itu dulu dari kecil kalau melihat orang soleh, ya, abahnya anak kecil itu tadi bawa anaknya itu ke orang soleh untuk dibacakan Al-Fatihah. Artinya apa? Anak ini baca Al-Fatihah disemak oleh orang soleh tersebut. Kalau salah dibetulkan sampai benar. Paham? Kalau salah dibetulkan sampai benar. Supaya apa? Supaya dia itu bisa benar, lancar baca Al-Fatihah. Juga di sini ini ada sanad yang nyambung sama Nabi SAW nanti. Ente baca sama fulan bacanya sama fulannya, fulan sampai Nabi SAW. Paham? Seperti itu. Kalau salaf kita Alawiyin seperti itu. Mereka kalau punya anak kecil dibacakan sama orang soleh. Makanya fulan baca Al-Fatihah dari fulan. Apa maksudnya? Ya fulan ini tadi tabarruk baca Al-Fatihah sama fulan yang nasabnya sambung sampai Nabi SAW. Kemarin kan ada ente dengar di biografi kan, Habib Abdullah bin Muhammad bin Syahab baca Al-Fatihah dari ayahnya Habib Salim Asy-Syatiri, Habib Abdullah bin Umar namanya. Itu apa maksudnya? Yaitu tabarruk baca Al-Fatihah. Paham ya? Kalau zaman sekarang sudah ada. Baca Al-Fatihah, Yang ada ke TPQ, ya kan? Tidak apa-apa, bagus. Ke TPQ kan juga bagus dia. Tapi tidak apa-apa. Daripada sama sekali ente tidak belajar Al-Fatihah. Ya, sama sekali tidak belajar Al-Fatihah. Nah, tasdid yang 14 ini apa saja? Coba dipreteli satu-satu biar kalian paham. Yang pertama bismillah, di lam, lafdzul jalalah. Bismillah. Jadi kalau bismillah boleh enggak? Enggak boleh. Berarti ente buang 1 huruf. Harus bismillah. Nah, kan tasdid ya. Tapi anak ndak takut sih. Ente orang-orang Madura biasanya tasdidnya itu gampang. Iya. Kalau orang Madura kan tasdidnya gampang ya. Jadi anak tidak takut ini kehilangan 1 huruf. Bismillah pertama. Rahman, ya. Rahman. Nirrahim 3. Di dalam basmalah ada 3. Kemudian ayat kedua apa?
lillahi. Paham? Hi rabbi al-alamin. Ayat kedua ada dua. Ayat pertama ada tiga, ayat kedua ada dua. Ingat-ingat. Ayat pertama ada tiga, ayat kedua ada dua. Ayat ayat kedua ada dua. Sekarang ayat ketiga. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Dua. Ar-Rahmanir Rahim. Dua. Ayat ketiga dua lagi. Kemudian ayat keempat. Maliki yaumid. Nah, yaumid di. Kalau ini baca yaumidin. Pak Samsudin ini. Paham? Yaumidin. Enggak bisa seperti itu. Paham ya? Harus ditampakkan yaumidin. Karena itu aslinya dua huruf. Yang pertama sukun, yang kedua berharokat. Paham? Kemudian maliki yaumiddin 1. Ayat berapa? 4. Ayat ke 5. Iyyaka harus ditampakkan iyyaka na'budu wa iyyaka 2 nasta'in berapa? 2. Berapa jumlahnya? 10. Kemudian ayat ke-6 ihdinas itu si berapa? 11. Siratal mustaqim 1 to. Siratal ladzi 1. Berapa? 12. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim walad 1. 13 walad dol lam 14 walad dolin. Amin. Paham? 14. Jadi semua ayat 22 kecuali ayat pertama basmalah ada 3 sama ayat ke-5 ada 1. Paham? 22. Kebanyakan 22 kecuali ayat ke pertama 3 sama ayat ke-5 ya. Maliki yaumiddin. Itu ayat ke-5 ada 1. Yang lainnya 2. Paham? 4 berarti 2 dikali 6 2 dikali 5 10. 4 tambah 10 14. Paham ya? 14 tasydid. Itu harus nampak. Nanti jangan salah-salah sholat nyolong hurufnya sholat 1. Tidak sah sholatnya. Paham ya? Tidak sah. Baik. Wa ikhrajid dhadi minadh-dha. Nah, hati-hati. Mengeluarkan dhad dari dha. Paham? Dhad ini huruf paling susah disebutkan. Nabi SAW pernah ngomong, ana afsahu man nataqa bid-dhad. Ana adalah orang yang paling fasih mengucapkan dhad. Karena memang susah. Orang Arab mengucapkan dhad yang benar itu pun susah. Paham ya? Dhad itu susah. Dhad itu harus melembung di dua-duanya. Dhad. Nah, kalau dha enggak, dha itu ente majukan lidah ente. Dha. Paham? Makanya waladhdallin. Jangan waladzallin. Apalagi waladdallin. Waladdallin itu D. Paham? Hati-hati nih, waladzallin. Salah. Waladhdall yang jelas ya. Sulit memang dot ini. Tapi harus dijelaskan. Jangan sampai ente jadi waladzallin atau waladdallin. Paham ya? Itu tadi mengeluarkan dot dari dha, artinya membedakan dot dengan dha. Sehingga ente baca waladdallin benar. Ya, bisa menjadi benar. Baik. Walaisa fil Fatihati dha'un. Di Fatihah enggak ada dha. Enggak ada. Ada enggak dha? Zalim. Dha enggak ada kan? Enggak ada. Makanya hati-hati. Dotnya harus diperjelas. Nah, kemudian di Fatihah itu juga ente harus mengeluarkan huruf-hurufnya secara sempurna. Paham ya? Huruf-hurufnya secara sempurna. Sin harus dibaca sin, shod harus dibaca shod.
Ya, kalau ente sod dibaca sin keliru. Hah? Nah, ha harus dibaca ha, jangan ha. Alhamdu. Ya. Alhamdu, harus haknya itu harus keluar. Jangan alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Rahim nanti. Paham jadinya Rahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kanasta'in. Pakai hamzah, jangan pakai hamzah. Ya, kanasta'in, ain harus pakai ain. Jangan pakai nasta'in. Paham? Pakai apa itu namanya? Berarti pakai hamzah. Nasta'in keliru. Harus nasta'in. Paham? Ini baru pakai ha. Jangan dikelirukan. Ihdinas pakai ha. Keliru. Anda sering dengar seperti itu dari orang lain. Ha dibaca ha dibaca ha. Hamzah dibaca ain dibaca a. Nah, keliru, namanya membolak-balikkan huruf. Nasta'in ihdinas siratal shad. Ihdinas siratal sin. Kalau sin ini dia lembut. Apa namanya? Desesnya itu lembut. Ihdinas siratal mustaqim. Qaf, jangan mustaqim. Kaf itu mustaqim. Keliru. Paham? Ente tak kasih dua pilihan, baca qaf atau go. Mustaqim. Ayo. Enggak apa-apa itu. Mending daripada kalian ngomong mustaqim, Pak Mustaqim, tukang jagal. Paham? Harus pakai qaf atau go atau g. Mustaqim atau mustaqim. Paham? Mustaqim atau mustaqim. Enggak apa-apa. Kalau kita habaib ngomongnya g, mustaqim. Enggak apa-apa, masih ada khilaf, ada yang memperbolehkan. Syekhul Islam Zakaria Al-Ansari memperbolehkan pakai gof yang yabisah itu tadi, gof yang kering itu tadi. Gof yang agak kekaf. Yaitu sama kayak g kalau huruf kita. Paham? Enggak apa-apa, masih ada yang memperbolehkan. Tapi kalau nanti pakai kaf, enggak ada yang memperbolehkan, enggak ada yang membenarkan. Mustaqim. Paham? Keliru. Ihdinas siratal mustaqim atau siratal mustaqim. Siratal ladzina pakai zal, bukan pakai d. Siratal ladzina an'amta alaihim, keliru. Siratal ladzina an'amta, ain, an'amta, bukan an'amta. Atau banyak lagi yang salah. Amta alaihim. Makanya perlu kita ini belajar kecil ini, mendidik dari kecil anak biar fasih hurufnya ini perlu. Paham ya? Ente tak kasih tahu, mumpung ente belum kaset. Kalau ente sudah kaset sudah. Kalau ente tidak bisa ngaji sudah kaset. Tapi bisa dipelajari, bisa. Belum kaset. Semua orang itu belum kaset. Kalau mati baru kaset. Ya, kalau mati baru kaset. Selama belum mati, umur berapapun belum kaset. Ente untuk belajar makhorijnya Al-Qur'an. Ya, ente pelajari. Anak ente punya anak, ente pelajari makhorijnya Al-Qur'an. Ente masukkan TPQ tapi ustadznya yang benar. Paham ya? Ustadznya yang memang benar-benar, atau mungkin ustadznya punya lisensi makhraj yang bagus dan lain sebagainya. Ente masukkan ke situ supaya anak ente ini terlatih dari kecil untuk baca Al-Qur'an. Untuk mengeluarkan makhraj huruf dengan benar. Tapi ente sholat tidak perlu takalluf, tidak perlu ente memaksa-maksakan. Bismillah. Nah, itu seperti itu tidak perlu. An'amta. Tidak perlu seperti itu, tidak perlu takalluf. Tidak perlu memaksakan. Cukup ente bismillahirrahmanirrahim. Pokoknya benar semua makhraj hurufnya. Paham ya? Baik. Tsumma ruku', kemudian ruku'. Sampai sini aja dulu. Paham ya? Tsumma ruku', insyaallah minggu depan kita akan membahas. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam bishawab. Ada pertanyaan?